guys, welcome back to my channel. Nama aku Gloria. Jadi hari ini aku mau nge-share ke kalian semua best beauty of 2022. Jadi di sini aku bakalan kasih tahu kalian skincare dan makeup yang aku suka selama tahun 2022 ini. Dan semenjak pandemi COVID-19 yang pastinya skincare sama makeup itu menurut aku banyak banget improvementnya, karena kalau buat makeup itu harus yang mask proof, tahan lama. Terus kalau skincare itu lebih nge-improve dibuat melembabkan muka kita, karena seharian kan kita pakai masker, jadi kulit kita tuh bisa kering. So tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita mulai ke videonya. Oke, pertama aku mau ngomong tentang skincare dulu. Pertama-tama di sini aku ada cleanser yang aku favorit banget. Ini itu dari Rofactin yang Skin Essentials Conditioning Cleanser Advanced Formula Hypoallergenic. Jadi ini dia botolnya. Ini udah botol kedua aku dan kalian bisa lihat ini udah mau habis, tinggal segini. Buat kalian yang gak tahu brand ini, sebenarnya ini tuh udah lumayan terkenal. Dia tuh terkenal gara-gara tonernya yang bagus banget. Tapi ini tuh pertama kali aku cobain cleansernya dan I really like it. Karena yang pertama, dia ini dikhususkan untuk kulit-kulit yang iritasi, sensitif. Walaupun sebenarnya tipe kondisi muka aku tuh enggak yang kayak sensitif gitu, cuman aku tuh suka banget produk-produk yang emang dikhususin buat kulit yang sensitif. Karena biasanya itu yang pertama, dia pasti nggak ada fragrance, no alcohol, dan yang harmful ingredients lainnya. Jadi aku suka banget. Pertama kali aku cobain ini, dia itu teksturnya lebih kayak ke gel type gitu, jadi dia lumayan padat, nggak yang kayak cair-cair gitu. Dan yang aku notice adalah setelah aku pakai cleanser ini, muka aku tuh nggak kerasa kayak kering atau ketarik sama sekali. Bener-bener kerasanya itu bersih, tapi nggak yang kayak bersih banget yang sampai ketarik gitu. Karena kan biasanya sabun cuci muka tuh after kita pakai ada rasa-rasa muka kita ketarik gitu. Itu tuh aku nggak suka. So aku beneran suka banget sama ini. Next ke toner, ini aku ada dari Laneige Cream Skin Refiner Mist. Jadi ini tuh sebenarnya toner 3 in 1, cuman dia tuh botolnya yang mist kayak gini, jadi efisien banget, bisa langsung kita semprot, lebih gampang dan lebih menghemat waktu menurut aku. Ini udah aku pakai lama. Ini juga kalau misalnya kalian nonton video aku yang best skincare of 2021, aku juga ada mention ini karena aku tuh suka banget sama ini. Dia tuh ada dua tipe. Yang pertama ini yang emang botol tonernya, dan yang kedua ini. Cuman yang buat tahun ini aku lebih sering pakai yang mist ini, dan aku suka aja tipe-tipe skincare yang kayak disemprot-semprot gitu. Ini kegunaannya adalah buat ngelembapin muka kita. Sebenarnya dia itu klaimnya 3 in 1, jadi bisa sekalian buat toner, serum, moisturizer. Walaupun dia harganya lumayan pricey ya, kayak ini tuh sekitaran 300-an kalau nggak salah. Cuman menurut aku worth it banget, dan after aku pakai ini tuh muka aku langsung kelihatan glowing. Aku udah sering banget mention ini, dan mungkin kalian udah lumayan bosen denger aku nge-mention produk ini terus, karena aku bener-bener suka itu sama ini. Next serum, aku ada ini produk Korea lagi, dia dari Beauty of Joseon. Note buat ke kalian, aku tuh emang suka banget beauty yang dari Korea gitu. Jadi most of them produk-produk aku tuh kebanyakan Korea, cuman ada sih beberapa yang lokal atau yang dari Amerika gitu. Balik ke serum, ini Beauty of Joseon. Dari namanya aja tuh udah kayak authentic banget gak sih, Beauty of Joseon. Joseon itu kayak kerajaan zaman dulunya di Korea. Kalau misalkan kalian tahu lebih banyak, kalian boleh komen di bawah. Dari awal aku ngeliat aja, aku tuh udah suka banget sama packagingnya. Dia kayak emang simple, cuman dia tuh ada kayak kesan beauty di zaman dulu gitu. Dan dia ini sebenarnya ada banyak banget variannya. Ini tuh aku ada yang green tea, dan yang ini tuh yang ginseng. Dan alasan aku suka sama ini adalah ini menurut aku serum yang benar-benar efektif. Dan juga menurut aku buat harganya segini tuh gak terlalu mahal. Kayak satu botolnya tuh bisa kayak 100 ribuan. Dan dia tuh banyak variannya, jadi kalian bisa milih serum yang sesuai concern atau masalah kulit kalian. Nah yang pertama, ini aku ada green tea karena muka aku tuh sering iritasi merah-merah, jadi aku perlu serum yang buat nenangin. Kalau misalnya aku pakai pagi hari itu, terutama waktu aku mau makeup ya, muka aku tuh bisa langsung nge-calm gitu. Dan aku juga ada cobain yang ginseng, fungsinya buat meratakan garis halus dan juga memudarkan acne scars kita. And by the way, selain ginseng, dia ini ada snail motion juga. Dan karena dia banyak variannya, tiap varian tuh juga beda teksturnya. Kayak yang green tea ini tuh lebih ke cair, and yang ginseng plus snail motion ini dia tuh lebih ke agak kental gitu. Aku suka banget terutama yang ginseng ini sekarang. Kalau misalnya yang serum kan aku pakai daily. Nah, ginseng ini tuh biasa aku pakai di malam hari. Yang aku ngerasain
efektifnya tuh dia terutama di bagian beruntusan. Di aku sini sering banget muncul beruntusan. Kalau misalnya aku pakai ini malamnya, besok paginya kelihatan banget kayak beruntusannya tuh lumayan mudar hilang gitu. Dan sekarang kita masuk ke eye cream. Ini satu-satunya eye cream yang aku suka banget di tahun ini. Ini udah tube kedua aku dari Skintific, merek lokal. Jadi dia packagingnya tuh kayak gini. Ini isinya, dan di bawah ini dia ada rolling massage-nya. Jadi bagian bawahnya ini tuh bisa sekalian kalian aplikasiin, terus kalian pijet-pijet pakai rolling massage-nya. Dan rolling massage-nya ini tuh bisa getar dan juga dia bisa muter 360 derajat. Menurut aku eye cream dia tuh lumayan bekerja, soalnya aku kan ada kayak mata panda, jadi item-item di bawah kayak gini. Menurut aku ini tuh kalau aku pakai rajin sehari 2 kali, dia tuh efektif bisa memudarkan mata panda di aku. Moving on to moisturizer. Di sini buat moisturizernya aku ada 2. Yang pertama dari ini Physiogel. Jadi ini tuh merek Korea gitu, Physiogel. Yang aku suka dari ini, ternyata ini tuh yang direkomendasiin sama dermatologis di luar sana. Mereka tuh selalu rekomendasiin ini karena dia tuh nggak punya harmful ingredients, alias dia ini bisa dipakai sama semua jenis kulit, mau itu yang kering, minyak, sensitif atau acne prone skin, semuanya bisa pakai ini dan aman. Dan walaupun dia teksturnya tuh kayak krim, tapi menurut aku kalau misalnya aku pakai di muka sih dia nggak yang berat gitu. Walaupun ini lumayan mahal juga harganya, cuma menurut aku ini tuh best investment banget buat kulit kalian. Cuman minusnya adalah ini tuh lumayan susah dicari di Indo. Dia udah nggak masuk di Indo, jadi biasanya tuh aku carinya di Shopee, itu pun kayak lumayan susah dan stoknya tuh nggak banyak. Moisturizer yang kedua ini tuh dari Skintific yang 5 times ceramide. Kalau yang bedanya ini, yaitu teksturnya moisture gel, jadi dia benar-benar ringan di muka gitu. Yang aku suka adalah yang pertama, karena teksturnya gel, jadi kalau dipakai di muka itu lebih ringan. Terus sesuai namanya 5 times ceramide, dia ada kandungan ceramide 5 tipe, yang emang fungsinya itu buat nge-repair skin barrier kita. Jadi yang aku suka, dia selain gel type moisturizernya, menurut aku dia juga berfungsi banget di muka aku, yang gampang iritasi. So menurut aku ini tuh benar-benar sukses buat ngejaga skin barrier aku. Next, ini adalah cream. Ini dari La Roche-Posay Cicaplast Baume yang B5. At first aku kayak nggak tahu kan ini tuh buat apa, tapi ternyata setelah aku lihat-lihat ini tuh lumayan terkenal dan banyak juga yang bilang bagus. So aku coba. Jadi ini tuh adalah soothing repairing balm. Jadi buat nge-repair kulit kita dan juga menenangkan kulit kita. Itu aku biasa nggak pakai di seluruh muka, tapi aku tuh cuma pakai di spot-spot yang emang bermasalah, kayak yang di jidat aku tadi ada sering beruntusan, terus juga di acne scars. Dan ini adalah holy grail aku, kayak penemuan yang paling best tahun ini. Karena kalau misalnya aku pakai ini malamnya terutama di bagian beruntusan aku ini, besokannya beruntusan aku tuh totally gone. Sampai sekarang tuh aku udah kayak pakai ini rutin dan beruntusan aku tuh udah lumayan jarang muncul. So aku beneran suka banget sama ini. Buat kalian yang mau coba, kalian boleh sih beli yang tube kecilnya ini dulu buat kalian cobain. And then next ke sunscreen dari Korea lagi. Ini tuh dari brand Round Lab. Kalian pasti sering ngeliat packagingnya karena emang ini tuh lagi ngetrend banget di tahun ini. Tipe sunscreen yang gak berat di muka, terus juga gak kelihatan yang oily greasy kalau misalnya habis pakai sunscreen. Dia ini enteng banget di kulit. Meresapnya tuh juga gampang. Plus dia tuh gak ada white cast, jadi gak bakalan ada sisa-sisa putih-putih di muka kalian. Jadi dia tuh langsung absorb di muka kalian. Yang aku suka, dia ini juga selain buat sunscreen, ngebantu buat ngelembapin muka aku. Next kategori aku bakalan masuk ke makeup. Dan pertama-tama aku mau masuk ke primer. Ini adalah satu-satunya primer yang aku suka di tahun ini, dari Laneige Skin Veil Base SPF 23 PA++. Dan ini tuh dia sebenarnya banyak varian, karena selain primer dia tuh juga ada color correctionnya. Dan ini tuh aku pilih color correction yang warna hijau buat nutupin kemerahan di muka aku. Next adalah cushion. Ini satu-satunya cushion juga yang aku suka di tahun ini dari Roman. Yang aku suka pertama adalah cushionnya. Jadi dia tuh cushionnya kayak gini loh. Nih bentuknya, jadi dia nggak cuman bulat aja. Di atasnya tuh ada kayak pointy area. Ini buat di under eye, itu tuh ngebantu banget. Dan buat kayak di bagian hidung, pokoknya di bagian muka yang kayak susah dijangkau, ini tuh ngebantu banget. Dan bawahnya ini tuh tetap bulat gitu loh. Jadi dia gampang banget buat di-apply di muka. Dan yang aku notice, dia ini lumayan nge-lock moisture di muka aku. Jadi kalau misalnya aku pakai seharian, dia kalau misalkan walaupun minyakan, nggak minyakan yang kayak umumnya kita pakai makeup seharian gitu loh. So itu yang aku suka. Buat coveragenya menurut aku ini tuh medium. Kalau misalkan buat acne scars itu masih bisa
lumayan kelihatan. Buat concealer dari brand lokal Rosé All Day, yang pertama adalah yang aku suka, dia dari teksturnya tuh creamy banget, gampang banget buat di blend. Dan yang kedua adalah full coverage, itu yang paling penting. Kalau misalnya concealer kan bisa kita mau cari yang bisa nutupin, namanya juga concealer, jadi kita tuh pengen cari yang emang full coveragenya, dan itu benar-benar berfungsi. Dia benar-benar full dan tahan lama, nggak nempel di masker, nggak geser. This is the best. Cuman minus pointnya yang aku nggak gitu suka sama ini adalah aplikatornya. Dia kayak gini. Aplikatornya ini tuh nggak stiff, jadi kayak agak lembek gitu. Itu menurut aku kurang suka sih ya. Aku lebih suka kalau misalkan aplikatornya itu lebih kaku, jadi kalau misalkan dipakai itu lebih enak aja kalau misalkan pakainya tuh buat di spot-spot. Cuman other than that, aku suka banget. Dan ini tuh harganya juga murah. Buat concealer 130 ribuan, dan dia tuh sering banget ada promo. Jadi kalian kalau misalkan lagi promo langsung cus aja beli. Next, powder. Ini satu-satunya powder yang aku suka dari Givenchy. Dia tuh ada kayak beda-beda gitu loh warnanya tuh. Ini dia ada kayak warna ungu, coklat, terus ada juga orange, pink. Dia tuh loose powder, jadi powder tabur gitu. Sebenarnya I'm not a fan of loose powder. Aku lebih suka powder compact karena selain lebih gampang dibawa kemana-mana, dia tuh kalau misalnya kita pakai juga enggak kayak yang berantakan. Aku suka itu adalah my first impression ya, puffnya. Aku suka banget, dia tuh bener-bener empuk banget. Jadi kalau misalnya aku aplikasiin bener-bener kayak enak banget, aku ngerasanya tuh pengen pakai lagi ya. Kenapa aku bisa suka banget sama ini? Dia tuh somehow bikin muka aku tuh mulus banget. Jadi kayak misalnya ada beruntusan, dia tuh bisa bikin beruntusannya mulus. Dan dia juga nge-lock makeup, jadi bisa bikin tahan lama. Itu yang aku suka banget. Menurut aku ini gak salah sih viral, karena dia tuh bener-bener bagus. Kalau misalnya ini habis pun aku bakalan beli ini lagi, karena ini tuh bener-bener sebagus itu. Bukan cuma aku yang ngerasa, tapi pas aku pakai ini, temen aku tuh juga bilang muka aku langsung kelihatan mulus banget. Next, aku ada contour stick. Ini dari brand Korea, Colorgram. Jadi dia ini ada dua sisi. Yang pertama sisi contour sticknya kayak begini. Yang kedua ini dia ada aplikatornya. Yang aku suka pertama kali dari ini adalah shade yang mereka punya. Walaupun mereka tuh cuman punya dua shade, yang warm sama cool tone, tapi aku suka banget shade mereka yang cool tone karena lumayan susah kalau misalkan cari contour yang kayak warna base-nya tuh grayish gitu. Soalnya biasa kebanyakan warna contour itu kayak coklat yang warm gitu kan. Karena kalau misalkan base yang grayish gitu, dia tuh bisa ngebikin contour di muka kita tuh lebih natural. Yang aku suka juga, dia tuh creamy banget, jadi gampang banget buat diaplikasiin. Next, masuk ke brows. Pertama-tama aku ada brow mascara. Ini dari Luxe Crime. Yang aku suka adalah dia tuh sangat amat pigmented. Kayak aku pakai sedikit aja dia tuh langsung keluar banget warnanya, dan juga tahan lama banget. Ini ngebantu banget kalau misalnya aku lagi kayak males bikin alis gitu. Next, eyeshadow. Ini dari Rom N. Buat Rom N ini aku suka banget karena shade-nya ini bener yang susah banget dicari, karena dia tuh ada campuran brown sama pinknya juga. Ini adalah eyeshadow yang aku cari kemana-mana. That's why pas aku lihat ini aku langsung beli. Dia nggak gitu pigmented sih warnanya, cuman buat kalian yang suka natural look, aku bakalan recommend ini karena dia tuh warnanya bener-bener bagus banget. Buat yang eyeliner pencil, ini tuh dari Clio Pencil Liner. Yang aku suka dia tuh bener-bener creamy dan lumayan susah kalau cari pencil liner itu yang gampang kalau diaplikasiin. Biasa kalau misalnya kita coba di tangan, walaupun dia gampang keluar warnanya, biasanya kalau misalnya kita taruh di mata tuh nggak tentu sejalan gitu loh. Jadi ini tuh bener-bener pencil liner yang aku coba yang emang warnanya tuh gampang banget keluar. Jadi kalau misalkan aku pakai di mata, nggak harus ditekan keras-keras baru keluar warnanya. Kalau misalnya aku pakai sedikit aja, dia tuh langsung keluar warnanya. For mascara, aku ada dua produk. Satu ini merek Jepang, satu lagi merek lokal. Sama nggak lain dan nggak bukan adalah Heroine Kiss Me Heroine Make yang long and curl mascara. Ini produk Jepang yang emang udah terkenal banget, dan ini tuh juga sering banget aku pakai. Biasa kalau misalkan buat maskara tuh yang aku cari yang pertama banget itu adalah smudge proofnya. Jadi aku gak suka banget maskara, walaupun dia bagus diaplikasiin, tapi dia itu gampang nge-smudge. Itu aku a big no. Menurut aku kalau misalnya aku pakai seharian, dia smudge-nya tuh dikit gitu loh, jadi gak kayak yang banyak banget. So menurut aku ini lumayan smudge proof, waterproof, dan aku juga suka hasilnya. Dia bikin bulu mata aku lentik yang panjang. Next adalah Rosé All Day Under Lash Mascara, dan itu aku pilih yang variannya volumizing. Yang aku suka pertama, dia walaupun volumizing tapi dia tuh nggak
bikin bulu mata aku kayak yang clumpy gitu kalau misalnya aku pakai banyak-banyak. Dan yang aku umisnya lagi, dia tuh bisa bikin bulu mata aku tuh tegak seharian. Dan juga dia smudge proof. Aku nih lebih smudge proof daripada yang Kiss Me tadi. Moving on adalah pencil liner. Ini aku sebenarnya tuh tahu dari temen aku, Colourpop Lippy Pencil. Ini aku suka karena yang pertama adalah shade-nya, dan yang kedua dia tuh bener-bener creamy dan pigmented. Jadi kalau misalnya aku pakai nggak perlu ditekan, dia langsung keluar warnanya. Cuman yang aku nggak suka, dia ini kalau misalkan pendek nggak bisa dipanjangin ya, jadi mesti diserut aja. Minus pointnya, cuman other than that aku suka. Next, lip product aku ada dua. Yang pertama dari Fixing Tint, ini dari Etude House. Ini tuh juga terkenal banget, dan aku beli ini pertama-tama karena adalah shade-nya. Aku suka banget sama shade yang ini, Ginger Milk Tea. Dan ini tuh satu-satunya lip tint yang aku ketemuin yang mask proof, satu-satunya yang tahan lama. Jadi buat kalian yang lagi cari lip tint yang gak nempel ke masker, kalian harus banget cobain yang ini. Next ada dari Laka. Ini tuh brand Korea. Aku suka karena dia tuh banyak the beauty blogger dari Korea, beauty vlogger gitu, influencer, yang bilang ini tuh bagus finishnya. Ini yang kayak aku pakai sekarang. Dia tuh finishnya lebih kayak ke glossy tapi not too much, jadi in between. Dan emang iya, aku beneran suka banget karena aku suka banget sama finishnya. Dia yang bikin bibir aku tuh yang kayak plumpy glossy gitu. Dan dia itu kalau misalnya aku pakai makan, dia juga lumayan tahan lama. And lastly adalah setting spray. Ini dari Royal Fixer, merek Korea yang ultra setting. Ini yang dipakai sama idol-idol Korea kalau misalkan mereka perform. Kegunaannya adalah yang pertama, dia mask proof, nggak transfer di masker, tahan lama juga. Yang paling aku amazed sih, dia benar-benar buat makeup aku tuh ngelock dan nggak transfer di masker sama sekali. So that's all buat Best Beauty of 2022. I hope you guys like it. Ada nggak sih di video aku kali ini produk-produk yang kalian juga suka? Kalau misalnya ada, kalian boleh komen di bawah. Dan kalau misalnya kalian ada request buat aku bikin video apa lagi next, kalian juga boleh langsung komen di bawah. And that's it for my video today. Buat kalian yang udah nonton sampai akhir, thank you so much. Buat kalian yang suka, jangan lupa buat klik like, comment, and subscribe. And I'll see you guys on my next video. Bye bye.